Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Izin hari ini percakapan praobservasi nanti saat mengamati dan pembelajaran Bu Ratna saat di kelas ya, sebelum mengalami supervisi di kelas. Tujuan supervisi kelas ini mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran sehingga persiapan dari awal kemudian sampai akhir itu Bu Ratna lebih siap, lebih percaya diri, memberikan pembelajaran yang terbaik, pelayanan yang terbaik bagi murid. Izin bertanya ya Bu Ratna. Iya, monggo. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya apa Bu Ratna? Kalau untuk tujuan pembelajaran yang hendak saya capai nanti, siswa dapat menjelaskan konsep dan pengertian tentang translasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti siswa dapat menentukan bayangan suatu objek setelah ditranslasikan pada bidang koordinat kartesius. Nah, dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang tidak dicapai Bu. Ya. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai adalah di kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi keterampilan. Untuk yang kompetensi pengetahuan itu sendiri, nanti harapannya adalah bahwa siswa dapat menjelaskan konsep serta pengertian dari translasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk dimensi keterampilannya adalah siswa dapat mempraktekkan untuk mencari bayangan suatu titik, garis maupun bidang di bidang kartesius. Kemudian area pengembangan yang lain juga yaitu nanti membangun karakter, keterampilan murid dalam bekerja sama, berkomunikasi yang baik, dan juga kemandirian bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Oke, bagus Bu Ratna. Kemudian strategi yang ingin dipersiapkan dari Bu Ratna, strateginya apa? Kalau strateginya nanti saya akan mempersiapkan model pembelajaran problem based learning. Kemudian saya menggunakan alat bantu LCD, ada laptop juga, dan juga nanti mereka akan membentuk suatu kelompok, mereka akan berpresentasi, dan mungkin akan saya kasih tugas seperti kuis macamnya itu. Ada lagi Bu? Untuk strategi yang lain tentang kesiapan siswa, nanti di awal-awal selalu saya akan mengkondisikan seperti itu ya Pak. Jadi tentang kesiapan tempat, kesiapan mereka fokus, mungkin saya akan berikan tepuk-tepuk ringan, semacamnya itu. Oke, Ibu. Nah, rencana untuk pelaksanaannya Bu, rencana saya bisa masuk kelas untuk supervisi kelas kapan gitu? Kalau untuk materi ini nanti akan mulai awal pembelajarannya yaitu minggu depan, insya Allahnya hari Senin, itu di jam terakhir. Oke. 2 jam terakhir. Oke. Di kelas berapa itu? Untuk hari Senin itu ada di kelas 11.4. Oke. Nah, nanti setelah saya supervisi kelas mengamati saat kegiatan, mohon izin nanti saya catat seperti itu. Kemudian setelah supervisi kelas nanti ada percakapan setelah masuk di kelas itu, percakapan pasca observasi. Nah, nanti itu didampingi pengajar praktik. Mohon izin ya Bu ya. Oke, siap. Oke. Dari hasil percakapan pra-observasi hari ini, itu menurut Ibu ada hasilnya seperti apa itu? Ya, jadi ini sangat bermanfaat sekali ya Pak. Jadi untuk sebelum kita pembelajaran ada wawancara seperti ini, sehingga saya menjadi lebih siap dan saya ada gambaran nanti kelas saya mau saya bawa kemana semacam itu. Sehingga harapannya nanti lebih matang ketika saya melakukan pembelajaran di kelas tersebut. Oke Bu, terima kasih untuk hari ini, kemudian atas waktunya, semoga diberikan kelancaran saat nanti pembelajaran ya Bu. Amin, terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Hari ini kita dalam pertemuan
pertemuan kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siapkan. Tundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa cukup. Coba perhatikan semuanya. Nah, ini tadi saya menyapa kalian dengan pagi atau siang? Pagi. Kenapa saya mengatakan pagi? Karena hari ini adalah hari yang spesial, yaitu kelas kita mendapatkan tamu kehormatan. Jadi kelas kita ini akan disupervisi oleh salah satu guru kita yang berprestasi yang mengikuti program guru penggerak. Beliau adalah Pak Ridwan Prihantono. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Prihantono. Nanti selama saat Bu Ratna melakukan pembelajaran, saya izin untuk mengamati saat proses belajar. Seperti itu ya, adik-adik semuanya. Ya, demikianlah tadi ya perkenalan dari Bapak Ridwan Prihantono yang akan mengobservasi, yang akan mengamati kita, sehingga mari kita tunjukkan semangat kita semua. Oke, siap? Siap. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Norma. Norma? Iya. Keterangannya? Sakit. Hanya satu? Iya. Oke. Coba sekarang ada yang dispen? Iya. Berapa? Siapa dan siapa? Coba dilihat kanan kirinya, kalau ada sampah diambil. Disimpan lagi. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita telah menyelesaikan materi tentang polinomial. Sehingga sekarang kita masuk ke bab baru. Ada yang tahu kita judulnya apa? Lebih tepatnya judulnya apa bab kita? Transformasi geometri. Transformasi geometri. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas tentang translasi. Kita cek konsentrasi terlebih dahulu. Hai. Halo. Hai. Siapkan tangan kalian. Kalau saya bilang tepuk satu, silakan dilakukan. Siap? Siap. Nanti yang salah maju. Ya. Tepuk satu. Kompak. Nanti agak kompak langsung ke depan ya. Iya. Tepuk satu. Satu. Dua. Tepuk tidak sampai. Sekali lagi. Iya, saya mau ada yang maju ya. Satu. Satu. Tidak sampai. Ya, terima kasih konsentrasinya. Sekarang fokus ke pembelajaran kita. Kalian tahu ya tentang transformasi geometri. Itu judulnya, itu baru judulnya. Sejauh mana kalian tahu transformasi geometri? Sebelum kita nanti masuk ke pembelajaran kita. Apa sih transformasi geometri? Kalau kalian mendengar kata transformasi, saya bertransformasi itu berarti saya apa? Ya, berubah. Transformasi, perubahan, berubah seperti apa? Jadi apa? Siapa kemarin yang sedang bertransformasi kemarin? Kemudian kalau geometri itu sendiri apa? Kalau kalian mendengar kata geometri yang ada di benak langsung apa? Persegi, garis, datar, bangun, jajar, geda. Itu semua baru-baru geometri.
transformasi geometri kan hitungnya kita apa? Kalau untuk yang kita sehari-hari, kehidupan sehari-hari tentang transformasi geometri apa contohnya? Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh transformasi geometri? Sudah membaca tadi malam? Ya. Kalian kemarin saya beri tugas membaca tentang translasi. Translasi apa dulu artinya? Pergeseran, pergerakan. Jadi yang namanya transformasi itu tidak yang berubah seperti Ultraman, tidak seperti itu ya. Jadi perubahan itu bisa terjadi dengan dia bergeser, dengan dia dirotasikan, dia berputar, berpindah tempat, dan juga ukurannya yang berbeda. Kalau kita fokus ke translasi, pernahkah kalian memainkan permainan catur? Nah, ya, itu gimana sih polanya? Mereka bergeser ke belakang, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu yang namanya transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa ditemukan dalam permainan catur. Jadi segala yang kita pelajari di pelajaran kita itu pasti ada manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Semoga itu membangun kalian untuk bisa semangat selalu belajar matematika. Sekedar transaksi keuangan semacam itu. Silakan buka bukunya. Paket kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mau ngapain sih? Tujuan kita apa sih? Mempelajari tentang translasi. Kalau transformasi geometri apa hanya translasi saja? Apalagi? Refleksi, rotasi, dilatasi. Kita satu-satu ya. Hari ini fokus ke translasi saja. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kita ada dua tujuan tentang pengetahuan dan juga keterampilan. Tujuan yang pertama, kalian bisa apa sih definisi tentang translasi, dan tujuan yang kedua, kalian bisa mencari bayangan suatu titik, bayangan suatu garis, bayangan suatu bangun datar untuk nanti dipresentasikan di depan, semacam itu. Jadi agenda kita ini nanti coba berikan depan. Bu Rata sudah bawa ini ya, sahabat. Nyala atau tidak? Tidak. Nah, pernahkah kalian mendengar transformasi geometri? Sudah pernah? Sudah. Jenis-jenis transformasi geometri apa saja tadi? Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita. Diharapkan nanti kalian bisa menguasai ini. Ini tujuan kita ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Pembentukan kelompok. Silakan kalian berhadapan-hadapan, dinyamankan posisinya, saling berhadapan, melingkar. Ada 6 sampai 5 anggota yang di sini ya. Saya akan membagikan tugas di KPD, lembaga kerja siswa. Kalian nanti mengisi di sini. Kelompoknya juga diisi, kelompok 1, 2 sampai 6. Dikerjakan, waktunya hanya 10 menit. Sekarang kesepakatan dulu. Nanti maunya yang presentasi ditunjuk atau menunjuk juri. Oke, sepakat ya, nanti kita akan lakukan itu. Bagi yang sudah selesai, boleh langsung
Ayo kita percepat, mari. Nama anggota kelompok jangan lupa tulisnya. Terus di atas Oke, waktu mengerjakan sudah 10 menit. Waktunya habis. Karena waktunya sudah habis, 10 menit sudah berjalan, maka sekarang waktunya presentasi. Sesuai kesepakatan, kelompok mana yang hendak melakukan presentasi yang pertama? Oh, ini kelompok ini. Oke, ini yang presentasi yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 6 kelompok nanti kita urut. Ini yang pertama, yang kedua siapa? Oke, kelompok kedua. Yang ketiga? Yang ketiga? Oh ya, ini kelompok ini ya, yang ketiga. Yang keempat? Maju nomor 4, maju nomor 4. Oh ya, nomor 4. 5 kelompok yang belakang. Kelompoknya Danu. Yang terakhir berarti kelompoknya milik Atika. Oke ya, semua sudah siap. Silakan mulai mempresentasikan. Yang pertama, waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang pertama ingin menjelaskan konsep dan juga pengertian translasi, juga cara pengerjaan soal dalam LKPD. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Lutfi Setiawan Subodo, nomor absen 28. Saya Ilham Jayanto, absen 20. Saya Rizka Himawan, nomor absen 2. Saya Rizka Ulinda dan Benang. Saya Rizka Ulinda, absen 25. Dan berikut ini adalah penjelasan kami mengenai konsep dan pengertian translasi. Bisa dikerjakan di papan kontak petak yang sebelah. Pakai penggaris ya?
Jadi jika tidak akan kami tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk yang tadi sudah presentasi. Coba ada yang mau ditanyakan tidak di sini? Tahu ya pergeseran ya? Ya. Dengan berakhirnya presentasi tadi, berarti kita sudah selesai. Dari awal sampai akhir ini, coba kita simpulkan. Kita tadi sudah belajar apa saja. Siapa yang mau menyimpulkan? Boleh tunjuk jari. Ada? Atau ini pengertian dari translasi artinya apa? Boleh dijawab bareng-bareng. Pengertian dari translasi adalah sebuah pergeseran. Kemudian jenis-jenis transformasi apa saja tadi? Translasi, refleksi, rotasi, dan relasi. Kemudian kalian tadi sudah presentasi, kita sudah membuat kesimpulan. Nanti untuk yang terakhir ada PR. Silakan buka buku paketnya dulu, buka halaman 192. Sudah pas? Nah, di situ ada 2 soal, silakan nanti untuk PR ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan lancar. Coba kita refleksikan bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Apakah kalian bersemangat? Kendala apa yang kalian hadapi selama kita berdiskusi tadi? Adakah teman yang merecoki? Merecoki kemudian kalian mengajari yang tadi tidak bisa sudah? Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan PR-nya tadi ada 2. Nanti dikerjakan. Nanti akan saya ambil nilai. Dan saya harapkan kalian akan terus rajin seperti ini ya. Terus bersemangat. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Silakan yang ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita lanjut pada pagi hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Tengaran yang hari ini akan wawancara pasca observasi yang ditemani beliau Ibu Ratna Kusumaningrum Sarjana Pendidikan yang kemarin sudah di pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan hari ini pasca observasi. Kemudian saya didampingi oleh beliau Bapak Sudarmoyo. Beliau adalah pengajar praktik saya di CGP Angkatan 8. Selamat pagi semua, Ibu dan Bapak. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum wawancara pasca observasi, tujuannya yaitu evaluasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, itu kemudian mengingat kembali tentang area pengembangan yang tidak dicapai itu apa itu?
Untuk area pengembangan yang tidak saya capai kemarin itu yaitu yang pertama ada kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan juga kompetensi sosial. Kalau untuk yang pengetahuan itu sendiri nanti siswa dapat menjelaskan konsep serta rumus dari translasi. Yang kedua untuk yang keterampilannya adalah siswa dapat menggambar dalam koordinat kartesius tentang suatu titik dan juga bayangannya. Kalau untuk yang sosialnya diharapkan nanti adanya kerjasama, kemandirian, dan hubungan sosial baik antara siswa. Oke. Kemudian strategi yang dipersiapkan yang sudah dipersiapkan kemarin. Kalau untuk strategi kemarin saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu secara berkelompok seperti itu. Saya juga menyiapkan PowerPoint, ada LKPD, dan juga kalau untuk yang strategi sosialnya ya itu supaya anaknya terkondisi, saya berikan ice breaking dan kesiapan sebelum pembelajaran. Oke, Bu. Oke, lanjut ke percakapan tentang pasca observasi kelas ya, Bu. Ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran itu apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSP itu? Kalau yang saya rasakan setelah melaksanakan kemarin itu adalah perasaan yang lega, dan juga saya merasa puas dengan pembelajaran kemarin karena sebelumnya saya juga sudah ada perencanaan yang lebih matang sehingga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang menjadi hambatan kendala saat pelaksanaan proses pembelajarannya? Kalau yang untuk kendalanya mungkin dari manajemen waktu. Kalau waktu sudah kita siapkan pas, dan saja anak ketika mengerjakan kadang ada yang beratnya cepat, ada yang lama, dan yang cepat itu kadang juga mereka terus ngobrol. Nah, harusnya bisa mempelajari atau diskusi yang lain, tapi mereka ngobrol seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana menurut Ibu tentang keberhasilan dalam pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya kemarin termasuknya sudah lancar, baik, dan berhasil karena di situ juga anak antusias. Ketika ada pertanyaan, ketika mereka diajak untuk ice breaking, mereka juga tertarik. Dan ketika ada siapa yang mau maju, siapa yang sudah siap, itu juga mereka merasa bahwa dirinya siap. Seperti itu. Selanjutnya, apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran itu? Kalau hal yang positif adalah ice breaking ya tentunya ya Pak, karena kita mempersiapkan anak untuk bahagia sebelum melakukan pembelajaran supaya nanti mereka harapannya senang. Semacam itu. Saya juga menyiapkan tempat, kelasnya juga harus bersih, rapi, mereka ready. Oke, luar biasa. Kemudian apa yang akan Ibu tingkatkan untuk pembelajaran yang selanjutnya itu? Mungkin kalau rencana yang lebih lanjut adalah manajemen waktunya, kemudian memberikan bentuk soal yang berdiferensiasi, yang berbeda, dan juga rencananya adalah lebih berpusat pada siswa. Oke, nah sekarang karena dan itu tentang rencana tindak lanjut Ibu, seperti apa itu rencana tindak lanjut? Kalau untuk rencana tindak lanjut yang tidak saya lakukan adalah memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Misalkan kemarin ada hal yang kita kan ada 6 kelompok ya. Ada 6 kelompok kemarin yang untuk durasi waktu seperti itu yang maju hari 4 kurang 2, nah seperti itu mungkin memperbaiki manajemen waktunya. Kita melihat kesiapan siswa karena ketika menata tempat untuk ayo duduk berkelompok itu memang tidak langsung satu anaknya. Nah itu mungkin nanti manajemennya juga di situ. Kemudian untuk kedepannya menciptakan pembelajaran yang edukatif, berpihak pada siswa dan lebih menarik. Mungkin dari ini media pembelajarannya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, begitu. Nah, mudah-mudahan rencana tindak lanjut itu dapat segera dilaksanakan ya Ibu Ratna. Itu, terima kasih. Nah, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Sudarmoyo sebagai pengajar praktik memberikan teman baik atau tanggapan tentang percakapan pasca observasi ini. Silakan. Terima kasih waktunya Pak
Edwin, Nurana melakukan kegiatan wawancara pasca observasi di kelas ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab dengan Nurana dengan bagus sekali, saya mengapresiasi. Pada dasarnya sudah dilakukan semua apapun tahapan-tahapan yang dilakukan.